Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang ejaan, sejarah ejaan sampai Puebi. Perkenalkan, nama saya Arya Putra Kuransa sebagai moderator, dan anggota-anggota saya ada Trizal Ade, Julianto Sihar, Cesia Azasia, Eri Agustin, Putri Mutia, dan Intan Nur. Saya akan membacakan tentang ejaan. Kata ejaan berasal dari bahasa Arab, yaitu hijah. Menjadi ejaan yang mendapat akhiran hakikat bahasa adalah bahasa lisan. Bahasa tulis merupakan turunan dari bahasa lisan. Perbedaan antara ragam, tulis, dan lisan adalah bahasa lisan, terutama yang tidak baku, sedang sangat simpel. Setelah Islam datang di Nusantara, digunakan huruf Arab untuk menulis bahasa Melayu. Pada 1901, pertama kali menggunakan huruf Latin untuk bahasa Melayu. Ejaan ini dikenal dengan ejaan Van Ophuijsen. Menurut KBBI tahun 2005 ayat 285, ejaan adalah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi, kata kalimat, dan seterusnya dalam bentuk tulisan, huruf-huruf, serta penggunaan tanda baca. Selanjutnya, sejarah perkembangan ejaan. Ada 5, yaitu ejaan Van Ophuijsen, ejaan Republik atau ejaan Sowendi, selanjutnya ejaan Melindo, selanjutnya ejaan yang disempurnakan, dan ejaan bahasa Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julianto Sihar Perdamaian. Saya akan menjelaskan slide 4 dan slide 5. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan slide 4. Di dalam slide 4 terdapat tentang A. Ejaan Van Ophuijsen. Aksara Arab Melayu dipakai secara umum di daerah Melayu dan daerah-daerah yang telah menggunakan bahasa Melayu. Akan tetapi, karena terjadi kontak budaya dengan dunia barat, sebagai akibat dari kedatangan orang barat dalam menjajah di tanah Melayu itu, di sekolah-sekolah Melayu telah digunakan aksara Latin secara tidak terpimpin. Oleh sebab itu, pada tahun 1900, menurut C. Amis, Van Ophuijsen, seorang ahli bahasa dari Belanda, mendapat perintah untuk merancang suatu ejaan yang dapat dipakai dalam bahasa Melayu, terutama untuk kepentingan pengajaran. Jika penyusunan ejaan itu tidak cepat-cepat dilakukan, dikhawatirkan bahwa sekolah-sekolah tersebut akan menyusun dengan cara yang tidak terpimpin, sehingga akan memunculkan kekacauan dalam ejaan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan slide 5 tentang ejaan Republik atau ejaan Sowendi. Beberapa tahun sebelum Indonesia merdeka, yakni pada masa pendudukan Jepang, pemerintah sudah mulai memikirkan keadaan ejaan kita yang sangat tidak mampu mengikuti perkembangan ejaan internasional. Oleh sebab itu, pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pengubahan ejaan untuk menyempurnakan ejaan yang dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh sebab itu, pada tahun 1947, muncullah sebuah ejaan yang baru sebagai pengganti ejaan Van Ophuijsen. Ejaan tersebut diresmikan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia, Dr. Suhandi, pada tanggal 19 Maret 1947, yang disebut sebagai ejaan Republik. Karena Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan adalah Dr. Suhandi, ejaan yang diresmikan itu disebut juga sebagai ejaan Sowendi. C. Ejaan Melindo. Ejaan ini dikenal pada akhir tahun 1959 Sidang Perutusan Indonesia dan Melayu, yaitu Selamat Mulyana dan Syekh Nasir bin Ismail, menghasilkan konsep ejaan bersama yang kemudian dikenal dengan nama ejaan Melindo atau Melayu Indonesia. Karena perkembangan politik selama bertahun-tahun berikutnya, maka diulangkan peresmian ejaan tersebut. Selanjutnya, ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan atau disebut dengan IED adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku dari tahun 1972 hingga 2015
Ejaan ini menggantikan ejaan Republik atau ejaan Swewandi. Ejaan ini diganti oleh ejaan bahasa Indonesia sejak tahun 2015, revisi 1987. Pada tahun 1987, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0543A atau U atau 1987 tentang penyempurnaan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Keputusan Menteri ini menyempurnakan IED edisi 1975, revisi 2009. Pada tahun 2009, Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri ini, maka IED edisi 1987 diganti dan dinyatakan tidak berlaku. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ejaan bahasa Indonesia. Perbedaan ejaan bahasa Indonesia dengan EYD ada dua, yaitu yang pertama penambahan huruf vokal diftong. Pada EYD, huruf diftong ada 3, yaitu AI, AU, dan OI. Sedangkan pada PUAB, huruf diftong ada 4, yaitu AI, AU, OI, dan EI. Perbedaan yang kedua adalah penggunaan huruf tebal. Dalam EYD, penggunaan huruf tebal ada 3, yaitu yang pertama untuk menuliskan judul buku, bab, dan lain-lain. Yang kedua untuk mengkhususkan huruf, dan yang ketiga untuk menuliskan lema atau sublema dalam kamus. Sedangkan dalam PUAB, fungsi ketiganya itu dihapus. Antara lain untuk menuliskan buku, bab, dan lain-lain, serta mengkhususkan huruf. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi ejaan. Fungsi ejaan antara lain adalah yang pertama, sebagai landasan pembakuan kosakata dan peristilahan. Yang kedua, sebagai landasan pembakuan tata bahasa. Dan yang ketiga, sebagai alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Di samping itu, ejaan juga memiliki fungsi lain, yaitu untuk membantu pemahaman pembaca di dalam pencernaan informasi yang disampaikan secara tertulis. Nama saya Eri Agustin. Saya akan membacakan tanda baca pada ayat, yaitu tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda elpis, tanda seru, tanda kurung siku, tanda petik ganda, tetap tanda petik tunggal, tanda garis miring, tanda penyikat. Selanjutnya, pemakaian huruf. Nama huruf bahasa Indonesia seperti yang kita kenal dengan huruf abjad, dan ada juga penggabungan untuk melambangkan diftong seperti au buka kurung harimau, atau penggabungan khusus seperti ang buka kurung lambang. Ejaan Indonesia menggunakan ejaan fonemis, di mana hanya ada satu bunyi untuk satu lambang atau lambang lainnya. Dengan bahasa Inggris yang satu lambang memiliki beberapa bunyi. Karena bahasa Indonesia menggunakan satu sistem ejaan dan pada dasarnya lafal singkatan dan kata pengikut. Bunyi nama huruf secara konsisten seperti bus, buka kurung dibaca bus. Yang harus diperhatikan dalam persukuan pemanggalan kata. 1. Menggunakan tanda hubung. 2. Tidak memanggal kata dengan garis bawah. 3. Hindari pemanggalan satu huruf, begitupun dengan nama orang. Hanya dibenarkan dengan memisahkan nama pertama dan nama kedua. Penulisan nama diri ditulis sesuai dengan ejaan yang berlaku. Selanjutnya adalah penulisan huruf. Huruf terdiri dari 3, huruf kecil, huruf kapital, dan huruf miring. Yang pertama, huruf kapital atau huruf besar. Dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat setelah petikan langsung. Yang kedua ada huruf kecil, dipakai sesudah huruf besar pada sebuah kalimat. Yang ketiga, huruf miring adalah huruf yang bercetak miring
Dalam terminologi tipografi disebut italik. Huruf italik ini biasanya digunakan untuk memberikan penekanan pada sebuah kata. Yang selanjutnya adalah penulisan kata. Penulisan kata terdiri dari dua, yaitu penulisan dan kata. Penulisan adalah proses, cara, perbuatan menulis atau menulis. Sedangkan kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Jadi, dari pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa penulisan kata adalah proses atau cara menulis yang mempertimbangkan unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan sebagai wujud kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa sesuai ejaan yang disempurnakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Mutia dari kelas A4 ini mempresentasikan hasil karya tugas kami. Penulisan unsur serapan dalam perkembangan bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa baik dari bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, dan maupun bahasa asing seperti bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Berdasarkan nostalgia unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. Unsur-unsur dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapan dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Kedua, unsur asing, penulisan dan pengucapan yang disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, penyerapan diusahakan agar ejaan diubah sepenuhnya sehingga bentuk Indonesianya dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Singkatan dan akronim. Singkatan merupakan bentuk yang diperlukan yang atas satu huruf atau lebih. Akronim merupakan singkatan yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf yang suku kata dari kata ditulis dengan huruf awal kapital. Sekian video presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Getaway, car top down, and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one time for the first time. Moving away to the sea.